Saya langsung saja kita rapat koordinasi berkaitan dengan persiapan ANBK. Bapak Ibu, yang pertama mengingatkan sekali lagi, tolong dibaca betul juknisnya, posnya terkait ANBK. Yang perlu saya tekankan yang pertama berkaitan dengan standar protokol kesehatan. Bisa Bapak Ibu cek di juknis ANBK bahwa salah satu pelanggaran berat dalam pelaksanaan asesmen ini adalah pelanggaran terhadap protokol kesehatan. Saya pada saat melaksanakan monitoring lapangan berkaitan dengan PTM, masih melihat banyak lab sekolah yang belum menerapkan jaga jarak protokol kesehatan. Mungkin ruang kelasnya sudah disiapkan dengan baik, jarak minimalnya sudah 1,5 meter. Tapi untuk lab, kebanyakan karena instalasi dan lain sebagainya, sehingga jarak yang ada masih seperti sebelum pandemi. Artinya tidak memenuhi standar protokol kesehatan. Dan itu jelas disebutkan masuk dalam kategori pelanggaran berat. Sehingga di kesempatan pertama ini saya minta tolong kepada Bapak Ibu Kepala Sekolah dan juga pengawas untuk mengecek kembali lab komputernya yang digunakan untuk ruang pelaksanaan AKM, apakah sudah menerapkan protokol kesehatan. Jika belum, segera disiapkan. Mudah-mudahan sudah, karena kita sudah masuk dalam tahapan gladi. Sekali lagi mengingatkan bahwa prokes ini berarti ya tidak hanya dari sisi sarana, tapi juga mekanisme protokol kesehatan sejak peserta AKM masuk di gerbang sekolah itu juga harus benar-benar dipantau. Yang kedua, Bapak Ibu, seperti kita ketahui terkait dengan SOP pelaksanaan pembelajaran tatap muka dari Satgas COVID, yaitu Dinas Kesehatan, bahwasanya ada kewajiban untuk melaksanakan swab. Sehingga termasuk untuk anak-anak kita kelas 5 yang memang bukan sasaran PTM, mereka nanti juga sebelum AKM harus di swab. Nah, ini perlu disampaikan kepada wali murid. Bisa jadi banyak kemudian wali murid yang putra-putrinya menjadi sasaran sampling AKM keberatan dengan hal itu. Tidak perlu dipaksa, masih ada cadangan. Kalaupun terpaksa ternyata tidak bisa memenuhi jumlah yang sudah ditentukan oleh kementerian, tidak apa-apa. Bapak Ibu tidak usah khawatir, karena ini sekali lagi tidak wajib dilaksanakan oleh semua peserta didik. Ini bukan ujian nasional, bukan untuk memetakan kompetisi peserta didik, tapi untuk memotret kondisi sekolah. Sehingga berapapun yang hadir tidak apa-apa. Kalau memang masih ada yang bisa diupayakan untuk mengikuti, itu lebih baik. Namun Bapak Ibu tidak usah khawatir, manakala dalam kondisi ekstrim misalnya, mungkin semua siswa kelas 5-nya keberatan untuk mengikuti AKM. Tidak jadi masalah, karena sekali lagi dalam kaitannya dengan menghadirkan peserta didik ke sekolah ini, yang diperlukan, yang dipersyaratkan utama adalah kesediaan orang tua. Di satu sisi, Kota Surabaya punya SOP yang mensyaratkan peserta didik yang mau masuk sekolah itu juga harus dilakukan swab. Itu ya. Gurunya otomatis. Jadi seperti ini ya, sekaligus pertanyaan dari Bu Susilowati. Jadi yang di swab tidak hanya peserta didik Bapak Ibu, tapi seluruh mau guru dan tenaga kependidikan. Ini sudah kita lakukan kemarin, kawan-kawan jenjang SMP itu sudah dilakukan swab oleh Puskesmas sebelum pelaksanaan AKM. Hari keberapa swabnya? Biasanya H-1 atau H-2, paling lambat biasanya H-3 sebelum pelaksanaan. Kemarin seingat saya pelaksanaan swabnya antara hari Sabtu atau Minggu untuk jenjang yang SMP.
Itu Bapak Ibu, berikutnya berkaitan dengan sarana prasarana, karena ini sebenarnya AKM ini juga memotret survei lingkungan yang salah satunya adalah ketersediaan sarana prasarana pendukung seperti komputer, dan AKM ini sebenarnya hanya memerlukan minimal 5 komputer. Saya berharap bagi Bapak Ibu yang statusnya menumpang, tolong dengan segala upaya dan daya bisa memaksimalkan pendanaan yang diterima, entah itu dari BOS, dari Bobda, atau dari sumbangan masyarakat peserta didik, difokuskan pada pemenuhan peralatan yang mendukung pelaksanaan AKM. Sehingga harapannya tahun depan seluruh SD di Surabaya pelaksanaan AKM-nya semuanya mandiri. Swab di Surabaya gratis Bapak Ibu. Panjenengan mulai sekarang silakan dengan didampingi pengawas langsung bersurat atau koordinasi ke puskesmas setempat sehingga bisa dijadwalkan. Puskesmas bisa menyiapkan kit swab-nya. Jadi nanti mungkin dalam 1 hari itu dijadwal ada beberapa kali yang di swab. Seperti itu. Swab antigen atau PCR, seingat saya swab untuk puskesmas kemarin dari Dinas Kesehatan memerintahkannya swabnya adalah PCR Bapak Ibu. Itu ya. Jadi swabnya bukan swab mandiri, kalau swab mandiri kesannya bayar ya, jadi bukan swab mandiri, tapi koordinasi dengan puskesmas. Yang mengswab adalah puskesmasnya di sekitar Bapak Ibu. Seperti itu. Yang PTM lanjut, lah ini mestinya yang ini kita konteks AKM ya, jadi AKM ANBK ini kan kelas 5, kalau PTM kan kelas 6. Jadi mestinya anak-anak ini yang kelas 5 ini ya sebagian besar belum pernah di swab. Memang ada 1-2 sekolah, ada beberapa sekolah yang sudah melakukan swab sebelum geladi kemarin. Seperti itu. Jadi silakan koordinasi ya, kami sudah bersurat secara umum besarnya menginformasikan kepada teman-teman Dinas Kesehatan bahwa untuk jenjang SD Sekota Surabaya akan melaksanakan AKM pada tanggal 15 sampai 18 dan minggu depannya. Nah, berkaitan dengan jadwal swab-nya, ini silakan sekali lagi Bapak Ibu Kepala Sekolah langsung komunikasi dengan Kepala Puskesmas setempat, langsung janjian jadwalnya, janjian jam berapanya, janjian tempatnya di mana. Bila perlu supaya ada bukti, saran saya buat surat tertulis dan komunikasikan secara langsung ke puskesmas. Bila perlu mohon bantuan, karena puskesmas ini ada 63 ya, seingat saya, mungkin dari K3S bisa mengkoordinir permohonan swab sehingga jadwalnya nanti bisa lebih jelas, seperti itu. Itu terkait tanggal. Apakah boleh swab sendiri? Boleh, yang penting ada bukti bahwa negatif sehingga boleh mengikuti AKM, boleh melaksanakan AKM di sekolah. Itu boleh ya, jadi boleh swab sendiri, tapi biasanya kan terkendala biaya sehingga puskesmas akan memfasilitasi. Ini untuk semua ya, jadi yang semua yang terlibat dalam proses AKM, guru, tenaga kebersihan yang piket, keamanan, proktor, teknisi, semuanya wajib di swab, seperti itu. Kepala sekolah tidak ada salahnya menyiapkan cadangan proktor, cadangan teknisi manakala kemudian ternyata nanti hasilnya positif, tapi mudah-mudahan kita berharap semuanya negatif. Kemudian kelas 5 belum 12 tahun, oh iya, ini kalau swab kan tidak beda dengan vaksin ya, beda dengan vaksin, jadi vaksin punya PTM ya, ikut AKM ya, dia wajib untuk di swab. Jadi tidak melihat usia kalau untuk PTM. Enggak usah khawatir, ini seperti yang SMP kemarin hasilnya bisa langsung keluar. Kalau yang PCR itu kan sekarang bisa, yang lama itu untuk mengetahui RT-nya.
tapi kalau tidak perlu RT itu bisa dalam hitungan jam, kalau hanya perlu nilai positif atau negatif. Jadi biasanya kalau swabnya Sabtu, itu ya minggunya sudah muncul hasilnya. Seperti itu. Saya rasa itu Bapak Ibu berkaitan dengan persiapan AKM, lebih fokusnya pada teknis protokol kesehatannya. Sekali lagi mengingatkan bahwa protokol kesehatan, pelanggaran protokol kesehatan masuk dalam pelanggaran kategori berat dalam pelaksanaan asesmen nasional ini. Sehingga saya minta dengan sangat kepada Bapak Ibu semua, termasuk mohon bantuan Bapak Ibu pengawas, untuk benar-benar memastikan protokol kesehatan pada saat pelaksanaan asesmen nasional ini benar-benar menjadi hal yang diperhatikan. Seperti itu ya. Saya rasa ini ada pertanyaan lagi. Ya, semua gratis ya. Kalau ketika ada kewajiban untuk melaksanakan swab, maka otomatis tanggung jawab pemerintah untuk menyediakan fasilitas tersebut. Nah, ini bagaimana dengan guru sudah 2 kali divaksin? Koordinasi dengan puskesmas. Setahu saya ya, karena kemarin SMP juga rata-rata Bapak Ibu gurunya juga sudah selesai vaksin lengkap, tapi tetap dilakukan swab. Karena sekali lagi tujuannya adalah untuk jangan sampai ada klaster di sekolah. Oke, seperti itu Bapak Ibu. Berikutnya nanti berkaitan dengan administrasi dan sebagainya, nanti akan dijelaskan teknisnya oleh Bu Muna. Satu lagi saya jawab, jika ada guru yang tidak mau di-swab, ya jangan diikutkan AKM atau PTM. Itu ya Bu. Terima kasih. Sekali lagi saya kembalikan ke Bu Muna untuk bisa memberikan detail teknis persiapan untuk AKM tanggal 15 sampai 18. Atas perhatian Bapak Ibu, saya ucapkan terima kasih. Mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan dan pertanyaan yang belum dijawab. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Aris. Mohon izin saya melanjutkan dari tadi apa yang sudah disampaikan oleh Pak Aris, Bapak dan Ibu pengawas, Bapak dan Ibu kepala sekolah, semuanya yang hadir dalam ruang Zoom meeting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semuanya. Terima kasih Bapak dan Ibu, partisipannya cukup banyak meskipun undangan kami share 30 menit sebelum Zoom dimulai, karena memang ada agenda-agenda yang kami tunggu, ada rapat dinas dan lain sebagainya. Baik Bapak Ibu, pertama saya mengulangi lagi tadi yang disampaikan oleh Pak Aris bahwa petunjuk panduan operasional standar SOP-nya posnya ANBK pertama wajib Bapak Ibu baca ya. Kemudian Bapak Ibu pengawas titip bahwa pastikan bahwa semua sekolah binaan Bapak Ibu telah membuat SOP atau juknis pelaksanaan ANBK di sekolah masing-masing. Mengacu kepada prosedur operasional standar ANBK yang sudah pernah kami sosialisasikan beberapa waktu yang lalu. Hari ini, Kamis, tanggal 28 Oktober adalah hari kedua pada gladi bersih gelombang kedua. Alhamdulillah, meskipun kemarin tanggal 25 banyak sekali trouble, banyak permasalahan terkait teknis dalam gladi bersih gelombang 1 hari ke-1. Namun baik trouble baik itu badai token, tiba-tiba laptopnya reset sendiri, kemudian tidak muncul apa-apa, layar tampak putih dan lain sebagainya ya. Banyak sekali kendala-kendala yang terjadi pada pelaksanaan gladi bersih hari gelombang 1 hari ke-1 kemarin. Namun hari berikutnya, Selasa sampai dengan hari ini, alhamdulillah relatif lancar. Selanjutnya, Bapak dan Ibu, sebelum dari gladi bersih, banyak juga hal-hal yang dapat kita lihat dan kita pelajari bahwa kemarin ada 10 sekolah yang
tercatat dalam web ANBK itu, kami tarik oleh tim teknis kota masih sebagai menumpang ya, pelaksanaannya masih menumpang ke sekolah lain. Nah, tapi juga ada ternyata yang langsung setelah kami hubungi berubah menjadi mandiri. Namun kan untuk perubahan itu tidak bisa serta-merta demikian. Pada saat gladi bersih harus sesuai dengan data yang diisikan pertama. Pertama, untuk sekolah yang menumpang, Bapak Ibu pengawas dan juga Bapak Ibu kepala sekolah, tolong ada surat keterangan dari sekolah yang ditumpangi yang menyatakan bersedia ditumpangi. Jadi jangan sampai terjadi ada komunikasi antar proktor tetapi kepala sekolah tidak mengetahui. Sehingga pada waktu pelaksanaan gladi bersih terkaget-kaget, loh kok saya ditumpangi sekolah ini? Begitu. Nah ini juga kami sangat menyayangkan kenapa bisa terjadi seperti itu. Padahal pada awal-awal sudah kami sampaikan harus melakukan koordinasi antara sekolah yang menumpang dengan sekolah yang ditumpangi. Ya, bahasa saya yang dulu adalah agar diselesaikan secara adat, begitu ya. Itu yang pertama. Jadi sudah ada 3 sekolah yang menyerahkan surat keterangan dari sekolah yang ditumpangi itu bersedia ditumpangi. Nah, masih ada lagi yang belum menyerahkan, berarti ada sekitar 5 sekolah yang belum. Mohon nanti tidak perlu saya ungkap nama-nama sekolahnya, tapi Bapak Ibu pengawas pasti tahu sekolah mana yang menumpang, Bapak Ibu K3S dan juga Bapak Ibu Kepala Satuan Pendidikan sendiri yang menumpang pasti penyerangan tahu sudah menyerahkan surat pernyataan itu atau belum. Jadi yang belum kami tunggu sesegera mungkin. Kemudian yang kedua, dari hasil gladi bersih ini juga kami baru mengetahui ada beberapa proktor dari sekolah-sekolah itu yang melakukan pengaturan gelombang dan sesi secara tidak realistis. Mengapa saya katakan secara tidak realistis? Ya ini kalau dibilang tidak sengaja ya bisa pengakuannya tidak sengaja, tetapi harusnya kan tidak demikian. Jadi ada sekolah yang memiliki 4 komputer server, tapi yang dipakai hanya 1. 3 komputer server yang lain dalam kondisi tidak digunakan. Nah, seperti ini tentu saja tidak bagus, ya, tidak elok ya dalam pengaturan. Kemudian ada juga sekolah yang melakukan pengaturan sesi itu, sesi 1 hanya 1 siswa, tapi sesi 2 diisi 10 siswa. Nah ini kan juga lucu kan, kenapa tes yang dilaksanakan pagi pukul 8 hanya diikuti 1 siswa, tapi yang siang diikuti oleh banyak siswa. Nah terkait permasalahan-permasalahan dalam pengaturan gelombang dan sesi ini, Bapak dan Ibu, tolong Bapak Ibu Kepala Sekolah cek kembali, karena menurut informasi nanti setelah gladi bersih minggu depan 4 hari lagi sampai hari Kamis, nanti masih bisa ada perubahan data ya, mudah-mudahan itu benar. Sehingga nanti Bapak Ibu cek dan recheck kembali dalam pengaturan gelombang dan sesi. Saya ulangi sekali lagi bahwa ANBK di jenjang sekolah dasar dilaksanakan dalam 4 gelombang, masing-masing gelombang 2 sesi. Ya. Jadi pada saat pelaksanaan nanti, gelombang 1 adalah tanggal 15 dan 16. Gelombang 1 tanggal 15 dan 16. Tanggal 15 adalah ANBK gelombang 1 hari ke-1. Tanggal 16 adalah ANBK gelombang 1 hari kedua. Hari ke-1 dan hari kedua ini adalah satu kesatuan dalam hal pengaturan peserta. Karena hari pertama peserta didik akan melakukan tes literasi dan survei karakter. Hari kedua peserta akan mengikuti numerasi dan survei lingkungan belajar. Hari ke-1 dan hari kedua
masing-masing ada sesi 1 dan sesi 2. Jadi jika Bapak dan Ibu tanggal 15 sesi 1 yang ikut tes adalah 5 siswa, A, B, C, D, E, maka gelombang 1 hari kedua juga 5 siswa, A, B, C, D, E. Nah, ini harus satu kesatuan. Karena kalau tidak demikian, tesnya itu satu paket. Kalau sudah ikut literasi ya harus ikut numerasi, gitu ya. Jadi jumlah siswanya sama, nama siswanya juga sama. Hari 1 dan hari kedua. Sesi 1 dan sesi kedua. Supaya anak nggak bingung. Kalau penjenengan membuat gelombang 1 hari ke-1 itu anak A, B, C, D, E, terus di hari kedua anak A, B, C, D, E ini dimasukkan ke sesi 2, ya siang, ini kan yang bingung siswanya. Yang bingung siswanya, ya. Jadi tidak perlu dibuat repot. Ya, karena ini terkait, dan penjenengan juga ngontrolnya tidak sulit. Nah, itu yang pertama ya Bapak Ibu. Terus yang kedua, tolong dalam pengaturan gelombang dan sesi, bahasa saya ke teman-teman proktor adalah nggak usah keburu nafsu kepengen cepat selesai. Ya, nggak usah apa istilahnya ya, kepingin cepat selesai. Selesai dong wes, gelombang 1 semuanya, sesi 1 semuanya, jangan. Manfaatkan semuanya. Jadi ada gelombang 2 yang akan dilaksanakan tanggal 17 dan 18. Gelombang tanggal 17 adalah gelombang kedua hari ke-1. Tanggal 18 adalah gelombang kedua hari kedua. Sudah 2 gelombang kan ya? Sudah 2 gelombang. Sekali lagi, masing-masing hari ada 2 sesi. Kemudian kita masih punya gelombang 3. Gelombang 3 adalah tanggal 22 dan 23. Masing-masing untuk sesi hari ke-1 dan hari kedua. Gelombang 4 tanggal 24 dan 25. Masing-masing untuk hari ke-1 dan hari kedua. Jadi ada 4 gelombang panjang ya. Jika Bapak Ibu merasa kasihan ya kalau siang anak-anak nanti jangan-jangan tidak konsentrasi. Saya pengennya sesi 1 semua. Ya silakan Bapak Ibu. Saya punya 5 komputer misalnya. Saya punya 5 komputer. Saya punya 5 komputer, maka saya tidak gunakan semuanya. Saya hanya mendatangkan 4 siswa dalam 1 sesi misalnya. Silakan lakukan seperti itu. Karena nanti semakin sedikit siswa yang mengikuti ANBK, controlling dari proktor juga lebih mudah. Jadi Bapak dan Ibu, tolong Bapak dan Ibu kepala sekolah dan Bapak Ibu pengawas, mohon nanti penjenengan punya list daftar dari sekolah-sekolah binaan penjenengan itu, masing-masing sekolah itu memilihnya di gelombang berapa dan sesi berapa saja. Ya, gitu ya, ini sangat penting. Nah, kaitan dengan pengaturan gelombang dan sesi, ini juga ada hubungannya dengan pengawas ruang. Kami dari Dinas Pendidikan hanya meminta pengaturan dari K3S itu guru-guru dari sekolah A mengawasi ke sekolah mana. Ya, jadi misalnya guru-guru sekolah A mengawasi ke sekolah C misalnya. Kemudian sekolah B mengawasi ke sekolah F misalnya. Nah, pengawas dari sekolah pengawas dari sekolah A datang ke sekolah C, ya, itu sangat bergantung pada pengaturan gelombang dan sesi yang ada di sekolah C. Yang bisa jadi berbeda dengan sekolah A.
Paham nggih Bapak Ibu nggih? Jadi karena menurut prosedur berdasarkan prosedur operasional standar, posnya ANBK itu pengawasan harus dilakukan silang, maka kita atur silang. Oke, sudah silang. Nah, sekarang dalam hal pelaksanaan pengawasannya. Dalam hal pelaksanaan pengawasannya, hari apa, gelombang berapa, ya maaf ya, gelombang dulu ya, gelombang berapa sekolah itu melaksanakan ANBK, maka itulah datangnya pengawas. Nah, ini bisa jadi tidak sama dengan sekolah di mana pengawas itu berasal, karena pengaturan gelombang dan sesi diserahkan ke sekolah masing-masing. Jangan sampai nanti misalnya guru-guru sekolah A mengawasi di sekolah C. Sudah, datang saja hari gelombang 1, berarti tanggal 15. Ternyata sekolah C itu mengikutinya baru gelombang 2. Kan tanggal 17 tuh, 17-18. Nah, ini kan namanya salah alamat gitu. Jangan sampai terjadi demikian. Karena pengaturan pengawasan sekolah apa mengawasi di mana itu berbasis kecamatan, saya kira menjalin komunikasi dalam satu kecamatan tidak terlalu sulit. Nah, untuk itu nanti dengan bimbingan, pendampingan Bapak dan Ibu pengawas, mohon difikirkan lagi. Pertama, pastikan dulu pengaturan gelombang dan sesi dari masing-masing sekolah. Sehingga tadi yang saya contohkan tidak terjadi yang tempo hari tidak sadar mengatur dan lain sebagainya, itu sudah bisa diperbaiki. Info perbaikannya adalah setelah gladi bersih, berarti setelah tanggal 4 November ya. Mestinya setelah tanggal 4 November itu akan dibuka pengaturan gelombang dan sesi lagi. Kemudian Bapak dan Ibu, surat tugas pengawas dikeluarkan oleh kepala sekolah masing-masing di mana pengawas itu berasal. Dari surat tugasnya dari kepala sekolah asal lembaga masing-masing guru yang ada. Karena di ANBK ini juga menggunakan anggaran Bapak dan Ibu yang dikeluarkan dari dana pemerintah, dalam hal ini adalah dana BOS. Saya sudah koordinasi dengan Bu Heni dan juga dengan teman-teman penyelia, bahwa untuk honor pengawas ini Bapak dan Ibu sudah ada SSH-nya, di SIPKS, yaitu per hari per sesi 50.000. Ya, saya ulangi lagi, per hari per sesi 50.000. Silakan Bapak Ibu disesuaikan. Namun di sini ada catatan bahwa tolong nanti yang diberikan honor itu bukan pendidik atau yang ASN ya, tetapi yang non ASN. Begitu. Jadi anggarannya diambilkan dari BOS untuk pengawas, per hari per sesi diberikan honor 50.000 dari dana BOS, dan tolong yang bukan PNS. Kalau misalnya Bapak dan Ibu sudah terlanjur menugaskan guru PNS dan ingin mengeluarkan itu ya, tolong dikondisikan nanti yang tanda tangan bukan yang PNS supaya tidak menyalahi ya. Dananya dari pusat gitu. Oke, itu terkait pengaturan gelombang dan sesi ya. Kemudian yang kedua terkait siswa. Tadi sudah dijelaskan oleh Pak Aris, sebelum ada swab saja sudah ada beberapa siswa yang ya kemarin saya memang agak kenceng ya Bapak Ibu ya, barangkali di sini saya sampaikan langsung. Kemarin ada sekolah yang kurang berkenan, ini anak saya inklusi kok menjadi sampling Bu, mau saya ganti cadangan gitu kan. Memang waktu itu saya betul-betul sesuai aturan begitu ya, bahwa cadangan adalah mengganti peserta yang berhalangan mengikuti ANBK sejak hari pertama. Nah,
Kemudian ada juga kemarin sekolah menyampaikan ke dinas, siswanya satu kelas tidak sampai 10 siswa, orang tuanya semuanya keberatan datang ke sekolah. Boleh tidak mengerjakan di rumah? Tentu saja tidak boleh. Jadi ANBK harus dilaksanakan di sekolah, ada pengawas ruang kan. Nah, bagaimana yang tidak diizinkan orang tua ke sekolah? Ya, kalau tidak diizinkan orang tua ke sekolah, harus tidak usah mengikuti, seperti tadi sudah dijelaskan oleh Pak Aris ya, tidak usah mengikuti lah, nanti tidak apa alasan tidak mengikutinya karena apa, nanti silakan ditulis di berita acara. Nanti akan ada berita acara di web ANBK yang akan diisi oleh pengawas dan proktor ya, secara daring juga ada. Kemudian siswa yang tidak diizinkan orang tua datang, ada yang keluar kota, ada yang anaknya sudah mutasi tapi datanya masih ada di situ, ada yang karena alasan kesehatan, ya udah nggak apa-apa, apalagi ini nanti harus ada swab ya, apalagi ini nanti ada wajib ada swab gitu, jadi ya monggo silakan diikuti. Kami sudah bersurat ke Dinkes, dilanjutkan dengan Bapak dan Ibu Kepala Sekolah bersurat ke puskesmas masing-masing. Kemudian selanjutnya adalah tentang survei lingkungan belajar. Nah, jangan lupa Bapak dan Ibu, semua guru penjenengan kepala sekolah ya, penjenengan kepala sekolah dan semua guru yang sudah masuk database-nya di Dapodik Sekolah Penjenengan wajib mengisi survei lingkungan belajar. Pengisian survei lingkungan belajar ini ada linknya. Bapak Ibu bisa mengisi di komputer, bisa melalui laptop, bahkan bisa dari HP ya, bisa mengisi di sekolah dan juga bisa mengisi di rumah. Jika guru Bapak dan Ibu tidak divaksin karena sakit, sehingga WFH tetap mengisi survei lingkungan belajar dari rumah. Sekolah saya muridnya tidak ada yang diizinkan orang tuanya ikut ANBK, Bu. Apakah gurunya tetap mengisi survei lingkungan belajar? Iya. Tetap mengisi survei lingkungan belajar. Bahkan satu orang guru yang mengajar di 2 sekolah itu juga tetap harus mengisi di masing-masing sekolah yang diampunya gitu ya. Kapankah pengisian survei lingkungan belajar? Oke, ya. Jadi untuk pengisian survei lingkungan belajar adalah selama pelaksanaan ANBK. Selama pelaksanaan ANBK. Jadi pengisiannya nanti menggunakan link, tetapi nanti akan ada ID-nya, akan ada ID number-nya. Nah, nanti ID-nya itu akan di-download oleh proktor sekolah masing-masing, ya. Jadi nanti tentu saja meskipun ada link-nya, tetap harus menunggu user untuk pengisian dari masing-masing guru untuk pengisian survei lingkungan belajar tersebut. Oke, karena ada yang bertanya juga tentang survei lingkungan belajar. Survei lingkungan belajar gurunya sudah pensiun dan kartu login muncul. Kalau sudah pensiun ya tidak usah ngisi Pak, meskipun sudah ini. Cuma ini kan mungkin datanya kan diisi kemarin hari itu, berarti ini kan pensiunnya baru saja ya. Kalau per tanggal 15 ya, kalau per tanggal 15 November gurunya pensiun ya berarti tidak usah mengisi, tidak usah membebani yang sudah pensiun ya. Oke, survei lingkungan belajar guru yang punya honor pengawas termasuk proktor iya. Oke, Bapak dan Ibu, jadi proktor, teknisi, pengawas itu ada honornya. Nah, tentu saja untuk proktor ini kan nanti Bapak Ibu ngitungnya selama penjenengan ada jadwal
ANBK, berarti itulah proktor digaji, bahkan diberi honor maksud saya. Bahkan untuk proktor itu di samping jadwal ANBK plus 1 hari. 1 hari itu karena bagi sekolah yang melaksanakan semi online. Saya ulangi ya. Bagi sekolah yang memilih moda pelaksanaan semi online, proktor itu bekerja sebelum Senin. Itu juga silakan diperhitungkan dalam pemberian honor. Saya dan Bu Heni sudah titip ke teman-teman penyelia bahwa pada waktu Bapak dan Ibu melakukan perangkaan anggaran ANBK, Bapak Ibu harus mencetak jadwal pelaksanaan ANBK supaya kami tahu jelas bahwa yang Bapak Ibu anggarkan adalah sesuai dengan pelaksanaannya. Itu nggih, untuk honor sudah ya. Oke. Oke, guru pensiun sudah. Saya rasa itu Bapak Ibu yang hal-hal penting yang perlu saya sampaikan terkait ANBK. Apakah murid yang sudah mutasi? Ya, murid yang sudah mutasi bisa digantikan oleh siswa cadangan. Bisa ya, silakan. Itu ya Bapak dan Ibu hal-hal yang terkait ANBK. Nanti jika masih ada pertanyaan dan belum sempat, jika siswa tidak diperbolehkan swab, apakah siswa tersebut digantikan cadangan? Iya. Jadi gunakan cadangan sampai semuanya digunakan. Jika ada yang berhalangan dengan alasan apapun, gunakan cadangan sampai cadangan itu habis. Ya, ya. Sampai cadangan itu habis. Kalau cadangan habis terus masih ada yang berhalangan sehingga tidak sampai 30, ya nggak apa-apa, seadanya saja. Dan pastikan cadangan itu mengganti tuntas total selama 2 hari. Jadi tidak boleh hari ke-1 siswa utama yang datang, hari kedua siswa cadangan tidak boleh. Jadi cadangan itu harus menggantikan secara utuh, secara penuh. Selama 2 hari ya 2 siswa ini gitu loh maksudnya ya. Sudah cukup jelas ya Pak. Jadi kalau cadangan nggak mau, KB nggak mau ya tadi sudah disampaikan Pak Aris ya. Sudah ya, tapi kan ini juga sangat penting bagaimana Bapak dan Ibu melakukan sosialisasi ke orang tua siswa gitu loh ya. Jadi pada waktu sosialisasi pos itu kan pernah saya ingatkan bagaimana kemampuan Bapak Ibu berkomunikasi agar anak-anak yang tidak dipilih sebagai sampling, tidak sedih, tidak nangis, tidak iri ke temannya yang dipilih. Yang dipilih supaya tidak stres, tidak takut, tidak menolak dan lain sebagainya. Lah ini memang dibutuhkan keterampilan public speaking Bapak dan Ibu kepala sekolah semuanya. Bagaimana berkomunikasi dengan baik dengan terhadap wali murid itu. Begitu nggih. Selama ANBK bagaimana? Apakah siswanya diliburkan? Pertanyaan saya, guru penjenengan bagaimana? Kalau ruang kelas, guru tidak mengganggu, silakan. Nah, jadi apakah selama ANBK, PTM diliburkan? Semuanya kebijakan ada di sekolah masing-masing. Karena kondisi sekolah yang satu dengan sekolah yang lain itu berbeda. Ya, saya punya sekolah, ANBK saya letakkan di lantai 1, PTM di lantai 2. Tidak ada masalah kan? Jadi monggo silakan dibijaki di sekolah Bapak Ibu masing-masing. Penjenengan tidak bisa nyontoh sekolah lain karena kondisi masing-masing sekolah sekali lagi berbeda. RKS sudah bisa, silakan. Oke, begitu nggih Bapak Ibu. Saya rasa itu yang terkait dengan ANBK. Kemudian Bapak Ibu ini lagi azan, saya mohon izin berhenti sebentar ya, suaranya sangat kencang di sini. Mohon izin kita break sebentar.
Baik, Bapak dan Ibu, terima kasih masih bergabung dengan kami. Saya lanjutkan sambil menunggu tadi, saya lihat memang ada beberapa pertanyaan. Yang pertama tadi sudah satu untuk pengawas ruang, satu ruang berapa orang pengawas? Satu ruang, satu orang pengawas saja. Karena nanti di ruangan itu juga ada proktor ya. Jadi satu ruang, satu orang pengawas saja. Kemudian ada pertanyaan berikutnya, honor ini diberikan oleh siapa? Apakah sekolah pengawas yang datang atau pengawas yang keluar? Nanti kalau yang saya sampaikan tidak disepakati, mohon Bapak Ibu K3S boleh usul atau merevisi ya. Kalau menurut usulan saya, ideal saya kepala sekolah memberikan ke guru yang keluar. Jadi guru sekolah asalnya sendiri. Dia bertugas mengawasi ke sekolah. Oh salah ya, sorry. Jadi karena honor pengawas ini diberikan berdasarkan gelombang dan sesi, maka yang memberikan adalah sekolah yang penyelenggara, sekolah penyelenggara ANBK memberikan kepada pengawas yang hadir. Ya toh? Karena belum tentu sama pelaksanaan gelombang sesi antara sekolah yang dituju oleh seorang pengawas dengan sekolah asalnya, ya toh? Nah, gitu nggih. Cuma terkait SPJ nama-nama tadi Bu Heni juga sudah mengingatkan agar tidak menggunakan nama-nama yang PNS ya, yang ASN. Ada pertanyaan lagi, siswa hari pertama sehat, tes, hari kedua sakit, apakah bisa diganti cadangan? Tidak. Ya, jadi kalau hari pertama siswa ikut, hari kedua berhalangan, cukup, tidak perlu diganti dengan cadangan. Siswa cadangan mengerjakan soal dengan ID-nya dia sendiri atau ID siswa yang digantikan. Nah, mekanisme penggantian siswa cadangan adalah siswa cadangan itu menggantikan peserta ANBK yang utama jika peserta yang utama berhalangan dan berhalangannya sudah diketahui. Jadi diketahui sejak awal jika siswa itu tidak bisa mengikuti, maka digantikan oleh cadangan. Nah, caranya adalah proktor harus mengaktifkan siswa cadangan. Proktor harus mengaktifkan siswa cadangan. Kapankah itu? Pengaktifan siswa cadangan itu paling lambat adalah 15 menit sebelum ANBK. 15 menit sebelum pelaksanaan ANBK. Tapi kan kalau 15 menit sebelum pelaksanaan ANBK kan kita nggak bisa membayangkan ya, anak cadangan yang harusnya di rumah tiba-tiba disuruh datang ke sekolah, kan begitu ya. Logika saya berkata begitu. Nah, maka silakan Bapak dan Ibu, jika ada siswa yang benar-benar tidak bisa ikut, siswa utama yang benar-benar tidak bisa ikut, digantikan oleh cadangan, maka silakan proktornya mengaktifkan siswa cadangan, tidak usah menunggu 15 menit sebelum ANBK dimulai. Kalau siswa cadangan sudah diaktifkan, nanti siswa cadangan itu akan mendapatkan ID number-nya. Gitu. Jadi tidak menggunakan ID-nya siswa yang digantikan. Terkait anggaran ANBK, apakah RAKS bisa direvisi? Bisa Pak Sastro, sudah dibuka oleh Bu Heni dan teman-teman penyelia, sudah ada beberapa sekolah yang mengajukan. Swab-nya berapa hari? Tadi sudah disampaikan oleh Pak Aris ya. Jika Bapak dan Ibu, silakan Bapak Ibu bersurat ke Puskesmas. Bapak Ibu sampaikan, anak kami ANBK 35 siswa tanggal sekian sampai sekian. Biar Puskesmas yang menentukan jadwalnya, gitu ya. Jadi berapa harinya itu biar Puskesmas yang menentukan, yang mengatur jadwal. Gitu, nggih. Ya, untuk honor pengawas tadi saya sampaikan ya, karena honor pengawas itu berdasarkan gelombang dan sesi, maka yang memberikan adalah sekolah
yang diawasi, sekolah tempat pengawas itu mengawasi, gitu ya. Oke, sekolah penyelenggara yang memberikan. Sudah semuanya, Le? Sudah? Saya rasa itu Bapak dan Ibu terkait ANBK yang perlu saya sampaikan, mempersiapkan pelaksanaan ANBK nanti mulai tanggal 15 November. Jadi informasi yang ada di pos ANBK, mohon maaf, informasi yang ada di pos ANBK itu ada revisi, dan revisinya sudah saya kirimkan di grup Bapak Ibu ya, ada revisi tentang tanggal pelaksanaan ANBK. Kemudian Bapak dan Ibu, senyampang Bapak Ibu di sini kepala sekolah semuanya hadir, saya sampaikan juga informasi penting lain terkait beberapa 2 hari yang lalu Pak Aris membagi informasi terkait kegiatan program My Adventure in Surabaya City ya. Jadi Bapak dan Ibu, Dinas Pendidikan memiliki program yang kami beri nama My Adventure in Surabaya City. Jadi kegiatan ini adalah memberikan kesempatan kepada anak-anak kita, anak-anak SD semuanya dari kelas 1 sampai kelas 6 yang mahir berbahasa Inggris ya, untuk mereka akan menjadi apa istilahnya, apakah presenter atau host atau pembawa acara untuk tempat-tempat penting yang ada di kota Surabaya. Apakah itu museum, taman-taman, wisata kuliner, tempat-tempat bersejarah, misalnya kalau di sini ada jembatan Jagir, misalnya ya, jembatan Petean gitu. Semua tempat-tempat bersejarah di Surabaya untuk anak-anak ini melakukan presentasi dalam bentuk bahasa Inggris. Nah, ya. Masih ada waktu sampai besok pukul 1 untuk Bapak Ibu mengisi di link Google Form yang sudah kami share. Untuk link Google Form itu Bapak Ibu hanya mengisi data saja, Sampai saat ini sudah terkumpul lebih dari 80 siswa yang mengisi, dan tidak ada batasan satu sekolah berapa siswa. Jika Bapak dan Ibu satu sekolahnya ada beberapa siswa, ya silakan diisikan saja. Yang data yang kami butuhkan adalah siswanya siapa namanya, kelas berapa, guru pendampingnya siapa, kemudian lokasi yang akan diambil mana. Nah, nanti pada saat setelah pendataan ini besok selesai, besok akan kami tarik ya. Kemudian nanti Bapak Ibu akan kami kirimkan lagi data yang ada itu dengan kami berikan satu tempat untuk upload link video. Jadi anak-anak yang sudah didaftarkan nanti akan kami minta untuk upload link video. Videonya boleh diambil di mana saja. Video presentasi bahasa Inggris itu dengan waktu maksimal 5 menit. Dari video yang sudah dikirimkan, nanti kami akan seleksi mana yang layak tampil dan mana yang tidak. Mohon maaf, ini harus kami lakukan karena pendataan kami lakukan betul-betul open ya. Nah, setelah kami seleksi, nanti anak-anak yang terpilih nanti akan melakukan pengambilan video di lokasi di mana dia akan presentasi dengan tim Humas Dinas Pendidikan. Jadi nanti yang mengambil video itu bukan sekolah, tetapi Dinas Pendidikan. Tapi video yang 5 menit yang dikirim untuk tahap seleksi itu harus sekolah yang memilih. Terkait dengan kegiatan atau program ini, Bapak Ibu kita beri nama MAS ya. Terkait dengan program ini, Bapak Ibu kami tekankan sekali lagi bahwa program ini adalah dari Dinas Pendidikan turun ke sekolah. Kami kalau punya program itu selalu siapa sih pendampingnya, siapa, kan tidak mungkin semuanya kepala sekolah yang mengerjakan, maka harus ada pendampingnya. Akan sangat logis jika dalam program ini pendampingnya adalah guru bahasa Inggris, ya toh. Nah,
nanti tolong Bapak dan Ibu, jika ada program-program seperti ini yang bertanggung jawab adalah betul-betul guru dan sekolah ya, guru dan di sekolah tersebut. Ya, meskipun anak-anak sedang BDR, anak-anak sedang belajar dari rumah, jangan mengalihkan hal-hal seperti ini ke orang tua. Ya, karena ini adalah tugas dari sekolah ya. Jadi nanti video yang 5 menit itu monggo silakan, kandidat penjenengan siapa, anaknya dipanggil ke sekolah, dilatih satu anak itu, atau gurunya yang datang ke rumah, dilatih di rumah, silakan. Video 5 menit silahkan direkam dengan HP-nya guru atau HP-nya admin sekolah, silakan. Ya, jangan mengalihkan ke orang tua ya, karena ini tanggung jawabnya ada di sekolah. Bahkan nanti pada saat anak-anak sudah shooting on the spot itu nanti perlu adanya kostum, barangkali penataan baju dan lain sebagainya, itu ya tanggung jawab sekolah. Penyanyi bisa menganggarkan dengan dana BOS atau yang lain ya. Jadi tolong jangan mengalihkan apa yang menjadi tanggung jawab sekolah ke orang tua. Kenapa ini saya ulang-ulangi? Karena kemarin pada waktu kita punya program lomba di TVRI, nyanyian anak negeri, itu sempat terjadi masalah, dan setelah kami lakukan analisa di situ, ya kami, Pak Aris, Bu Heni, saya, kami semua melakukan analisa, ternyata sekolah melimpahkan apa yang menjadi kewajibannya ke orang tua, gitu loh. Jadi sekolah hanya menerima jadi. Oke, orang tua kirim videonya yang dikirimkan. Jadi tolong tidak seperti itu manajemennya, karena ini adalah tugas sekolah. Supaya sekolah juga memiliki kebanggaan bahwa anak ini tampil mengatasnamakan sekolah, bukan atas nama orang tua. Jadi untuk program My Adventure ini nanti Bapak dan Ibu sampai besok masih bisa mendata. Setelah itu nanti siapkan lokasi apa yang mau diambil, boleh googling aja, enggak harus datang ke on the spot, enggak apa-apa. Googling untuk 5 menit video maksimal, dikirimkan ke kami. Nanti kalau sudah terseleksi, terpilih, kalau sudah terpilih, maka Ananda, anak yang akan menjadi presenter itu bersama guru, silakan datang ke lokasinya, melihat lokasi, membuat naskah presentasi di situ atau bagaimana. Jadi harus betul-betul mempresentasikan apa yang ada, bukan menggunakan tempat itu untuk syuting. Beda ya Bapak Ibu ya. Saya akan mempresentasikan museum pendidikan. Saya akan mempresentasikan museum pendidikan yang ada di Jalan Genteng. Maka saya akan menjelaskan museum pendidikan ini berdiri tahun berapa, siapa yang meresmikan, ada apa saja di dalamnya, siapa saja yang mengunjungi, dan lain sebagainya. Akan sangat berbeda dengan saya syuting di museum pendidikan. Saya boleh ngomong apa saja tentang Surabaya, nyinggung-nyinggung tentang museum, tapi saya syutingnya di museum pendidikan. Tidak gitu. Jadi yang dipresentasikan adalah betul-betul apa yang ada di lokasi yang sudah Bapak Ibu pilih. Saya rasa itu ya Bapak dan Ibu, terima kasih atas perhatiannya. Saya rasa cukup penjelasan dari saya. Sekali lagi jika ada hal-hal yang kurang berkenan mohon dimaafkan. Saya lihat chat sebentar. Ada pertanyaan yang aneh. Untuk pengawas ini Bapak dan Ibu mohon tidak gonta-ganti ya. Hari gelombang 1 kan ada 2 hari. Tolong orang yang sama aja ya. Ada orang yang sama. Jadi nanti kalau misalnya sekolah yang dikunjungi itu ada gelombang berikutnya lagi, monggo diatur. Tapi kalau menurut saya sebaiknya tidak gonta-ganti. Nah, oke. Untuk tadi terkait dengan ini ya, pengawasnya yang tadi yang ASN. Kalau monggo, ya, jadi intinya beginilah, yang jelas aja ini ada Bu Heni juga. Kalau penjenengan mau menunjuk pengawas itu ASN, itu tidak diberi honor gitu aja.
Tapi kalau yang non ASN diberi honor sesuai dengan penjelasan saya tadi. Apakah apakah boleh diganti semuanya? Boleh. Diganti semuanya yang non ASN apakah boleh? Boleh. Gitu ya. Itu. Yang penting guru ya. Gitu. Itu ya Bapak dan Ibu yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih atas perhatian Bapak dan Ibu. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semuanya ya.